Hey yo para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 43. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Di sebuah bangunan tinggi bernama Menara Sian Kiong, banyak sekali orang yang telah berkumpul di tempat ini. Mereka berencana untuk melihat gadis suci yang sangat pandai bermain kukin itu. Chun Xiao dan yang lainnya juga telah sampai di luar menara ini. Mereka sedikit terkejut dengan banyaknya orang yang berkumpul di tempat ini. Setelah berjalan-jalan sebentar di luar menara, Chun Xiao dan yang lainnya memutuskan untuk masuk ke dalam menara itu. Biarkan aku melihat seperti apa rupa gadis suci yang dirumorkan itu, gumam Chun Xiao sembari menerobos kerumunan. Setelah sampai di barisan depan, Chun Xiao melihat seorang gadis berpakaian megah sedang duduk dengan tenang di tengah ruangan ini. Setelah mengamati dengan cermat, Chun Xiao terkejut. Meskipun ada sedikit kemurungan pada ekspresinya, tapi gadis suci ini memang sangat cantik. Tak heran banyak pria yang rela untuk berdesakan hanya demi melihat gadis suci ini. Setelah beberapa saat, seorang wanita tua pun muncul di tengah ruangan. Duel kukin hari ini akan resmi dimulai. Apakah ada yang ingin menantang? Silahkan maju, teriak wanita tua itu. Segera seseorang mengangkat tangannya. Aku akan melakukannya. Setelah suara itu terdengar, seberkas sinar melesat ke depan semua orang. Lalu sesosok wanita dengan kedua sayap di punggungnya muncul di depan gadis suci. Wanita ini memegang sebuah kukin berwarna merah terang yang sangat menarik perhatian semua orang. Wanita ini bernama Feng Qingling dan dia berasal dari gunung spiritual Segudang Phoenix. Gadis suci sekte musik surgawi, kamu dikenal sebagai pemain kukin terbaik di generasi muda. Hari ini aku akan menantangmu dan mengambil gelar itu darimu, kata Feng Qingling dengan percaya diri. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku yang terbaik dalam bermain kukin. Tapi karena kamu ingin menantangku, maka silahkan saja. Aku akan mulai terlebih dahulu, kata gadis suci itu dengan tenang. Setelah mengatakan itu, gadis suci dengan tenang memetik senar pada kukin miliknya. Lalu sebuah lagu yang menggembirakan dan ceria terdengar di telinga semua orang. Lagu ini bagaikan orang yang sedang menari dan menyanyi di atas awan. Dia bermimpi untuk terbang bebas dan melakukan apapun yang disukainya. Ye Xingyun sangat menyukai lagu ini, tapi beda halnya dengan Chun Xiao. Chun Xiao merasa ada yang aneh dengan lagu ini. Meskipun lagu ini memang sangat bagus, tapi ekspresi gadis suci itu sama sekali tidak cocok dengan lagunya. Dia memang memainkan lagu ini dengan sangat baik, tapi sepertinya ada yang salah dengannya, gumam Chun Xiao di dalam hatinya. Setelah gadis suci selesai memainkan lagunya, Feng Qingling segera bersiap untuk memainkan lagunya juga. Feng Qingling meletakkan kedua tangannya di atas kukin miliknya, dan kemudian sebuah lagu yang sangat bersemangat dan menggairahkan keluar dari jari-jari wanita bersayap itu. Gadis suci terkejut, Chun Xiao juga terkejut. Lagu milik Feng Qingling ini bagaikan dua pasang burung yang sedang terbang di atas langit. Mereka saling berkicau untuk menggoda satu sama lainnya. Chun Xiao sangat menyukai lagu ini.
Tapi saat memikirkan makna sebenarnya yang tersirat dalam lagu ini, raut wajah Chun Xiao menjadi berseri-seri. Ye Xingyun heran dengan ekspresi Chun Xiao itu. Jadi dia segera bertanya pada Chun Xiao, ada apa dengannya? Chun Xiao lalu menjelaskan bahwa lagu yang dimainkan Feng Qingling itu adalah Phoenix Seeking Phoenix. Lagu ini menggambarkan seorang pria yang mengejar seorang wanita. Jadi bisa dibilang, wanita bersayap itu telah jatuh cinta pada gadis suci, dan dia sekarang sedang mengungkapkan perasaannya pada gadis suci itu. Ucap Chun Xiao dengan berseri-seri di wajahnya. Mendengar itu, wajah Ye Xingyun langsung memerah. Seperti yang diharapkan dari orang-orang klan kuno, mereka sangat tidak terkendali. Gumam Ye Xingyun. Pada saat lagu ini hampir selesai, sebuah kejadian tak terduga mengejutkan semua orang. Senar pada kukin Feng Qingling tiba-tiba terputus. Hal itu membuat Feng Qingling berhenti memainkan kukingnya dan terdiam sambil melihat jari-jari miliknya. Setelah itu, dia pun berdiri dan berbalik untuk pergi dari tempat ini. Kamu memang yang terbaik dalam bermain kukin. Aku mengaku kalah, ucap Feng Qingling sembari berjalan keluar dari tempat ini. Gadis suci terdiam saat melihat itu. Dia lalu berkata, "Hei, setidaknya tolong jangan tinggalkan kukin milikmu," seru gadis suci itu. Chun Xiao dan Ye Xingyun juga menampakkan ekspresi yang rumit. "Saudara Xiao, sepertinya dia telah gagal," kata Ye Xingyun. "Benar, memang sangat sulit untuk berhasil saat dilakukan di depan umum seperti ini," balas Chun Xiao. Chun Xiao kemudian merangkul bahu Ye Xingyun dan dia berkata, "Saudara Xingyun, ini saatnya kita maju. Kamu harus bersorak untukku saat waktunya tiba." Setelah mengatakan itu, Chun Xiao pun segera melompat maju dan mendarat di depan gadis suci. "Aku ingin menantang, mohon luangkan waktu untukku, gadis suci," kata Chun Xiao. Gadis suci itu mengangguk sedikit. "Tidak masalah, tuan muda, silahkan, kamu bisa bermain terlebih dahulu," ucap gadis suci itu dengan tenang. Chun Xiao pun tersenyum saat mendengar itu. Lalu Chun Xiao mengeluarkan sebuah petikan dan kemudian, "Apa? Kukin macan apa itu?" Ye Xingyun terkejut. Gadis suci juga terkejut. Feng Qingling yang akan pergi juga terkejut. Ternyata bukan kukin yang dikeluarkan oleh Chun Xiao, tapi itu adalah sebuah gitar listrik. "Hoya, ayo kita berpesta semuanya," teriak Chun Xiao dengan perasaan gembira di dalam hatinya. Dan part kali ini pun berakhir di sini. Anjir, makin aneh aja ini komiknya guys. Tiba-tiba muncul gitar listrik. Ya sudahlah. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Dan jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya, dan akhir kata, bye.